Di video kali ini kita akan ngebahas satu buah motor yang sangat fenomenal di tahun 2020 ini. Kita akan ngebahas motor lebih detail, lebih lengkap, dan kita cari tahu apakah motor satu ini, motor 250cc 4 silinder ini layak untuk dijadikan tunggangan harian. Yuk, bersama gue Sumilang kita cari tahu. Ini dia Kawasaki ZX25R ABS versi Special Edition. Sebelum kita melihat langsung ada apa aja di motor ini dan mengintip kecanggihan fitur-fiturnya, gue mau ngasih tau sejarah singkat kalau kalian lupa tentang motor ini. Kawasaki ZX25R sebenarnya pertama kali meluncur di dunia pada ajang Tokyo Motor Show 2019. Lalu PT Kawasaki Motor Indonesia sempat pengen memasukkan motor ini di Indonesia pada bulan April di ajang Kawasaki Bike Week, tapi ternyata karena ada pandemi ini jadi harus mengundur dan menunda peluncurannya tepatnya di bulan Juli 2020 ini. Jadi motor ini sebenarnya umurnya baru 2 bulan. Motor ini yang kita review sekarang merupakan versi yang ABS SE atau Special Edition yang liverinya versi Kawasaki Racing Team. Nah, kalau kalian mau budget yang lebih rendah, kalian bisa pilih yang versi biasa, yang bukan ABS, bukan SE, itu dikasih pilihan warna hitam sama Kawasaki. Gimana kalau yang warna hijau ini? Mirip motor tunggangannya Jonathan Rea. Sekarang kita lihat aja bagian satu persatunya. Pertama dari depan dulu. Dari depan sini tampilannya mencirikan banget varian keluarganya Ninja terbaru. Mirip banget sama Ninja 2.5 yang 2 silinder yang punya tampilan serupa, meruncing-runcing, tajam dan cenderung sangar. Nah, di bagian atas ini karena ini merupakan versi yang SE ABS, jadi dikasih windshield atau visor smoke screen. Jadi warnanya agak gelap. Lalu turun ke bawahnya, di bawah plat nomornya ini ada motif ram air yang bukan hanya motif, bukan hanya kosmetik, tapi ini beneran ram air. Jadi angin atau udara bisa masuk melalui celah ini untuk membantu pendinginan mesinnya. Nanti gue bahas kalau ram air ini ternyata bisa membantu juga performa dari mesin. Nah, di bawah ram airnya bisa kelihatan di sini ada 2 buah headlamp kiri kanan yang matanya meruncing gitu. Di lampunya ini udah full LED dan lengkap ada daytime running light-nya. Turun ke bawahnya, kita lihat kaki-kakinya. Biar gampang kita tutup dulu nih spionnya. Nah, di bagian kaki-kaki depan ini kelihatan gambot juga berotot. Terus juga di sini kelihatan yang menempel di pelek palang 5-nya ini ada pengereman yang udah moge banget, yaitu pengereman yang radial kalipernya menjepit disk ukuran 310 mm. Kalipernya itu 4 piston ya. Nah, terus yang menjepit rodanya ini kita bisa lihat di sini suspensi dia pakai inverted telescopic alias upside down yang diameter tabungnya 31 mm. Nah, di balik rodanya ini kita bisa lihat ada radiator yang ukurannya gede banget. Radiatornya ini karena mesinnya 4 silinder, mesin spesial, jadi pendinginannya juga harus spesial. Selain dibantu dari ram air intake ini juga ada radiator yang gede, dan juga di sini di fairing depannya ini, di fairing samping ya, kelihatan banget ada bukan hanya aksen tapi beneran lubang ventilasi untuk membantu pendinginan mesin. Yuk, sekarang kita lihat aja bagian sampingnya karena ada yang spesial dari situ. Nah, dari samping sini yang kelihatan spesial banget adalah penggunaan konstruksi atau dimensinya yang kelihatan padat banget, jadi nggak sama dengan Ninja 2.5 yang versi 2 silinder. Di sini bisa lihat fairingnya memang agak mirip-mirip, apalagi karena liverinya juga sama di keluarga Kawasaki yang versi KRT-nya ini. Tapi di sini kelihatan padat banget, dan menariknya kelihatan banget di sini ada detail-detail yang dikasih Kawasaki ke motor ini. Jadi kayak ada aksen-aksen berbentuk sirip di sini yang ada lubang ventilasinya. Terus juga kelihatan di sini selang tabung radiatornya menjuntai, kelihatan di sisi fairingnya ini. Dan karena ini versi SE, versi ABS, jadi dikasih Kawasaki kelebihan yaitu ada semacam crash bar atau engine guard di sini. Nah, terus dari bagian depan sini kita pindah ke tengahnya, kita bisa lihat di sini dia menggunakan tangki yang gede banget ukurannya. Tapi kalau dijepit pakai paha masih tetap nyaman dan bentuknya dekapable banget. Enak banget buat didekap. Tangkinya ini ukuran 15 liter bensin. Turun ke bawah lagi, kita bisa lihat di situ ada ngintip mesinnya. Mesinnya ini udah pasti bisa dilihat ada stikernya di sini. Mesin 4 silinder 250 cc yang diklaim bisa menghasilkan tenaga sebesar 51 PS atau 50,28 daya kuda. Itu adalah versi
tenaga maksimal yang didapat kalau dibantu sama udara dari remnya. Air rem intake itu akan berfungsi ketika motor dilajukan dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Jadi dapat tenaga yang tadi gue bilang yaitu 51 PS atau 50,28 daya kuda. Tapi kalau motor ini melaju di bawah 100 km per jam, artinya yang rem air intake itu belum berfungsi, motor ini hanya bisa menghasilkan tenaga sebesar 50 PS atau 49,5 daya kuda. Ya lumayan lah ya, untuk kelas motor 250 cc tenaganya terbilang yang paling besar di kelasnya. Sementara torsi dari motor ini bisa dicatatkan di angka 22,9 Nm di RPM yang putarannya lumayan menengah ke atas, dan tadi juga tenaga maksimalnya di putaran menengah ke atas. Karena motor ini memang peruntukannya mungkin untuk kebut-kebutan di trek yang jaraknya panjang. Mesinnya itu disimpan sama Kawasaki, digantungkan di rangka tralisnya ini, yang modelnya terinspirasi dari model Kawasaki Ninja ZX-10R atau ZX-10. Dan menariknya suspensi belakangnya pun bisa diganti plek-plekan dengan suspensinya punya ZX-10R. Jadi kalau kalian udah punya ZX-10R di rumah, udah punya pakai shock Öhlins, bisa dipindahkan ke sini dengan plug and play. Terus juga suspensi belakangnya itu udah pasti suspensi model monoshock, model tunggal yang bisa diatur tingkatannya. Naik ke atasnya, di sini dia pakai jok yang modelnya melebar, dan jadi buat kita bisa merubah-rubah posisi duduk, bisa agak maju mungkin, dan bisa agak ke belakang kalau mau lebih menunduk lagi. Terus juga di bagian belakang ini, karena ini versi SE ABS, jadi dikasih yang model single seater. Tapi ini dengan mudah bisa diganti-ganti. Nah, turun sedikit ke bagian bawahnya. Di bagian samping belakang ini kelihatan dia pakai model lengan ayun atau swing arm yang modelnya banana. Supaya motor ini kelihatan sombong dan kelihatan lengan ayunnya, jadi Kawasaki ngasih knalpot yang modelnya underbelly, jadi nggak nutupin lengan ayunnya. Tapi selain itu, penggunaan knalpot underbelly ini juga berguna untuk center of gravity semakin baik. Jadi motornya padat beratnya di bagian bawah dan di bagian tengah. Terakhir, kita lihat langsung bagian belakangnya. Tampak belakangnya mirip banget sama Ninja 2.5 yang 2 silinder. Di atas ini kita bisa lihat model stop lampnya yang mirip. Di sini udah full LED. Terus juga di bagian bawahnya kelihatan dia pakai spakbor yang modelnya tipis, minimalis gitu. Sekalian bareng sama dudukan plat nomornya. Oh ya, tadi kelupaan untuk bagian tuas perpindahan gigi. Di sini yang menarik selain slipper and clutch assist supaya koplingnya lebih ringan. Di sebelah kiri sini kita bisa lihat untuk versi yang ABS SE udah dikasih Kawasaki quick shifter. Jadi bisa berfungsi ketika kalian putaran mesinnya di atas 2500. Nggak perlu nekan kopling, tinggal langsung ganti gigi aja. Oke, kalau gitu sekarang gue mau nunjukin posisi duduk gue dan ada apa aja di daerah instrument clusternya dan di stangnya. Tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi duduk gue di Kawasaki Ninja ZX-25R. Posisinya mirip-mirip sama Ninja 2.5 yang 2 silinder. Nah, posisi kaki gue di footstep seperti ini. Nggak terlalu ke belakang, nggak terlalu ke depan karena bukan motor touring. Tapi masih nyaman buat dipakai city ride rasanya. Oh ya, stangnya ini nggak terlalu menunduk. Masih bisa lebih turun lagi kalau mau dipakai buat spek balap. Yuk sekarang sini gue mau nunjukin ada apa aja di bagian stang-stangnya dan instrument clusternya. Ini dia anak kunci dari Kawasaki ZX-25R. Anak kunci lumayan tebel karena ada chip immobilizernya di sini. Langsung kita masukin aja. Terus kita nyalakan aja ya. Model instrument clusternya merupakan perpaduan antara digital dan analog. Lalu di sini ada 2 buah tombol yang mirip kayak punyanya Versys. Di bagian tengah yang versi analog ada tachometer atau penunjuk posisi putaran mesin. Di sini juga ada lampu untuk shift light indicator. Jadi ketika udah saatnya ganti gigi dia nyala. Di tengahnya ini ada speedometer pastinya. Dan di bagian bawah sini ada beberapa indikator atau petunjuk tentang sisa bahan bakar maupun temperatur dari mesinnya. Sekarang kita lihat aja ada apa aja di bagian stang-stangnya. Pertama dari kiri dulu. Di bagian kiri sini udah pasti ada handle untuk kopling. Bisa diatur tingkatannya, ada 5 level. Di belakangnya ada tombol lampu pass beam seperti biasa, motor pada umumnya. Lalu ada switch untuk lampu dekat, lampu jauh, ada switch lampu sen, ada klakson, dan ada switch lampu hazard. Lalu yang menarik di sini ada tombol navigasi atas, bawah, dan select. Ini gunanya untuk merubah tampilan indikator yang ada di instrument cluster dan untuk mengatur fitur dari Kawasaki traction control dan power mode-nya. Yuk kita lihat di instrument clusternya ya. Kalau kita tekan yang tombol select-nya, tekan sekali, indikator power mode-nya akan berkedip-kedip.
F untuk menandakan full power. Kalau kita pencet bawahnya, L ini adalah low power mode. Bedanya antara full power mode dan low power mode adalah sekitar 35%, yang berarti kalau full power mode udah pasti 100% daya dari mesin bisa disalurkan ke roda. Sementara kalau pakai low power mode, dia hanya 65% yang disalurkan dari mesin ke roda. Jadi mungkin ketika jalanan licin atau lagi dalam keadaan hujan, kalian cocoknya pakai mode yang L supaya tenaga dari mesin ke ban nggak terlalu berlebih. Tapi tenang aja, kalian juga bisa mengatur traksinya. Di motor ini udah ada Kawasaki Traction Control yang bisa diatur dan diubah melalui tombol navigasi ini. Kalian tinggal pencet select tadi 2 kali, kedip-kedip angkanya 1. Ini berarti mode pertama, mode kedua, dan mode ketiga. Tapi kalau kalian lagi pengen merasakan sensasi atau tenaga sepenuhnya dari motor ini, kalian bisa pakai yang full power mode dan matikan KTRC-nya. Tapi hati-hati, ban belakang bisa slip. Nih, di bagian kiri stang tadi udah kita bahas, di bagian kanan stang hanya ada master rem yang bentuknya gede banget di sini. Dan khas Moge di sini engine cut off-nya disimpan bersamaan dengan starter. Tinggal kita turun ke bawah ya dan kita nyalakan mesinnya. Nah, sekarang gue mau ngajakin kalian untuk ngerasain dan kita bisa akhirnya menjawab apakah motor ini layak buat dijadiin motor harian kalian. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita riding bareng pakai Kawasaki ZX25R ini. Yang pertama jadi pusat perhatian kalian pasti adalah raungan suara mesin 4 silindernya ini, yang memang pasti jarang banget ditemuin di hari-hari, karena rasanya Moge di Indonesia jarang banget dipakai harian ya. Nah udah pasti kalau di lampu merah kayak gini jadi pusat perhatian orang-orang, karena motornya nggak kelihatan intimidatif tapi raungan suaranya gila banget, ngeri banget. Walaupun ini gue belum pakai knalpot yang knalpot racing gitu ya, masih pakai knalpot standar, tapi raungan suaranya memang khas banget nih 4 silinder. Nah yang menarik nih, kalau kita pakai harian udah pasti bakal sering stop and go. Jadi sebenarnya figur tenaga dan torsi puncaknya ini yang ada di tarikan menengah ke atas harus sering kita gas dalam-dalam untuk dapat tenaga atau torsi yang kita inginkan nih. Jadi rasanya kalau untuk harian stop and go ya bakal ngebuat motor ini jadi lebih boros nih. Nah ngomongin konsumsi bahan bakar, motor ini gue tes selama 1 minggu dengan riding yang lumayan agresif, dengan riding yang lumayan sering gebar-geber karena suaranya yang aduhai. Ngebuat gue dapet hasil tes konsumsi bahan bakar di angka 1:20,5 nih. Jadi ya 20 kecil lah. Konsumsi bahan bakar segitu tuh sebenarnya kalau dibandingkan sama Ninja 2.5 yang 2 silinder sebenarnya lumayan jauh. Bedanya bisa 5 literan. Tapi ya kalian dapetin motor dengan mesin 4 silinder dan sensasi suara raungannya yang ngebuat orang-orang pada pengen punya nih. Lalu kalau kita ngomongin motor buat harian, yang gak kalah harus kalian pikirkan adalah masalah handling nih, atau riding position. Menurut gua posisi ridingnya ini memang sekilas mirip-mirip sama Ninja 2.5, tapi karena posisi stang yang lebih rendah, posisi jok belakang lebih mundur, dan suspensinya memang lebih tidur sedikit, jadi ngebuat motor ini posisi ridingnya jadi siap banget dipakai kebut-kebutan nih sebenarnya. Sementara kalau Ninja 2.5 yang 2 silinder itu lebih ke sport touring gitu. Nah, tapi jangan khawatir, kalau menurut gua kalau dipakai harian dengan lokasi kantor ke rumah atau kampus ke rumah yang nggak terlalu jauh, masih tetap nyaman pakai motor ini. Nah, kalau kita ngomongin panas mesin nih, gue sempet nyobain riding di kemacetan siang bolong. Ternyata temperaturnya menjulang sampai sisa 1 bar aja, dan itu ngebuat panas mesinnya lumayan ngeganggu nih di betis gua sampai ke mata kaki gua nih. Jadi gue saranin ketika kalian riding pakai motor ini, kalian pakai sepatu yang bodinya tinggi atau pakai boots kayak gua sekarang, jadi supaya kalian nyaman ridingnya. Nah sekarang saatnya kita ngomongin duit-duitan nih cuy.
Pas gue cek di STNK, ternyata pajak tahunan dari ZX25R ini ada di angka 1,4 jutaan. Itu buat motor yang nggak progresif dan juga motor di daerah DKI Jakarta nih. Menurut gue harga pajaknya memang lumayan tinggi karena memang harga jual motor ini juga lumayan. Harga resminya gue pantau di website resmi Kawasaki dan gue cek ke orang Kawasakinya. Untuk yang versi standar Kawasaki ZX25R ini ada di angka 96 jutaan. Sementara untuk versi yang gue tunggangin sekarang ini, versi SE ABS, ada di angka 112 jutaan. Itu harga on road untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi kalau untuk daerah-daerah lain, kalian cek aja langsung ke dealer resmi Kawasakinya. Nah, setelah tadi kita ngebahas lengkap, kita bedah ada apa aja di motor ini, kita bahas fitur-fiturnya, dan juga sempat riding bareng tadi sama gue untuk dipakai tes harian. Kesimpulannya, menurut gue, motor ini untuk dipakai harian rasanya bakal seru banget. Apalagi karena mesin 250 cc 4 silinder ngebuat ada sensasi suara yang nggak biasanya dipakai di motor-motor sehari-hari. Tapi kalau dipakai harian, pastinya kekurangannya adalah kalian harus siapin budget lebih untuk konsumsi bahan bakarnya. Dan juga kalian harus siap dengan sensasi yang agak anget daerah betis kalian. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Dengan harga segini, apakah motor ini layak untuk dijadikan motor harian dan dipakai sebagai kendaraan perang? Coba sampaikan pendapat kalian di komentar di bawah. Terus abis komen, jangan lupa juga buat kalian like, share, dan subscribe channel Prasbook Otomotif. Gue pamit. Ciao!